Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Elok Febrianti. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Fisika. Kali ini saya akan membahas tentang materi kimia, yaitu periodisitas karakter unsur-unsur tabel. Saya akan menjelaskan pengertian dari sistem perioditas unsur. Merupakan pengelompokan unsur-unsur sesuai kemiripan sifat. Sifat-sifatnya ada sifat atom maupun senyawanya. Unsur-unsur didapatkan dalam berbagai bentuk dan bisa berupa atom, ion, serta senyawa. Unsur-unsur kimia yang terdapat di dunia memiliki sifat-sifat yang khas. Sifat-sifat tersebut memiliki keteraturan yang disusun dalam suatu tabel periodik. Yang selanjutnya akan dibahas periodisitas sifat unsur yang mencakup ukuran atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, keelektronegatifan, dan sifat logam. Selain itu, ditemukan juga beberapa unsur yang tidak mengikuti keteraturan tersebut. Di dalam tabel periodik, unsur-unsur dibagi menjadi 4 blok. Yang pertama ada blok S, P, D, dan F. Sesudah dibagi menjadi 4 blok, akan dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok utama, yang terdiri dari blok S dan blok P. Dan selanjutnya ada kelompok transisi, yaitu blok D dan blok F. Unsur dalam suatu kelompok memiliki elektron valensi yang sama, sedangkan unsur dalam satu periode memiliki banyak kulit yang sama. Unsur yang memiliki kemampuan untuk melepas elektron digolongkan sebagai logam. Dan unsur yang memiliki kemampuan untuk menerima elektron digolongkan sebagai non-logam. Terdapat unsur yang memiliki kemampuan selang keduanya, yaitu menerima dan juga melepas. Bisa digolongkan sebagai metaloid. Kemudian ada sifat-sifat periodik. Unsur-unsur adun dalam satu kelompok maupun satu periode memang memiliki kemiripan, namun di selang unsur-unsur tersebut memiliki perbedaan tertentu. Sifat-sifat yang berlainan tersebut berubah dengan kecenderungan tertentu sesuai dengan perubahan nomor atomnya. Kecenderungan tersebut berulang dalam kelompok dan periode selanjutnya sehingga dikatakan dengan sifat periodik. Yang pertama saya akan menjelaskan ukuran atom. Ukuran atom, dalam menentukan ukuran atom, pendekatan yang bisa digunakan merupakan memahami daerah keberadaan elektron dalam suatu orbital atom dan menentukan jaraknya terhadap inti daerah. Keberadaan elektron tersebut dibilang bulat sehingga bisa ditetapkan jari-jarinya. Jari-jari atom atau jarak lintasan terluar itu di kulit atom terhadap inti dari atom itu sendiri, itu merupakan jari-jari atom. Dalam lintasan tersebut kita juga bisa menemukan keberadaan elektron. Kemudian ada jari-jari kovalen. Jari-jari pada ikatan kovalen merupakan setengah jarak antara dua inti atom dalam ikatan tunggal kovalen. Jari-jari non-logam pada atom-atom yang bersentuhan namun tidak berikatan memiliki jarak tanpa ikatan yang terdekat. Jarak ini dikatakan sebagai jari-jari van der Waals atau jari-jari non-logam. Kemudian ada juga jari-jari logam. Jari-jari logam merupakan setengah jarak dua atom kristal pada unsur logam dikata dengan jari-jari logam. Jari-jari ini mirip sekali dengan jari-jari kovalen. Kemudian jari-jari ion. Ukuran jari-jari ion pada logam akan berlainan dengan aslinya. Jari-jari ion positif lebih kecil dari jari-jari kovalen. Dan begitupun sebaliknya, jari-jari ion negatif akan lebih besar atau lebih akbar dari jari-jari kovalen.
Ketika suatu atom kehilangan elektron, biasanya disebut dengan kation. Dan ketika suatu atom menerima suatu elektron, dikatakan sebagai anion. Ketika sebuah atom kehilangan elektronnya, tarikan inti terhadap elektron terluar dari atom akan semakin membesar, sehingga terjadi suatu penciutan terhadap kulit dan menyebabkan jari-jari terlihat mengecil. Begitupun juga sebaliknya, ketika sebuah atom mendapatkan sebuah elektron, terikat inti terhadap elektron terluarnya makin kecil, sehingga jari-jari atom tersebut terlihat lebih besar. Kemudian ada keteraturan. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan terjadi pengecilan jari-jari atom. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyak valensi terus lebih, namun tidak diikuti dengan penambahan kulit. Secara vertikal atau secara golongan, penambahan suatu jari-jari atom pada unsur menunjukkan keteraturan dari atas ke bawah. Hal ini seiring dengan lebihnya banyak kulit atom dari kelompok unsur. Kemudian ada energi ionisasi atau disingkat dengan EI. Ionisasi ketat kaitannya dengan ion. Aktivitas yang diperkerjakan ion pada kondisi tertentu merupakan pelepasan dan penarikan elektron. Ionisasi diceritakan sebagai pelepasan suatu elektron dalam suatu atom. Sehingga energi ionisasi disebarkan sebagai sejumlah energi yang dibutuhkan untuk melepas suatu elektron dari atom netralnya. Dalam ilmu yang berkembang dikenal beradanya energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua, ketiga, keempat, terus kemudian ada ionisasi suksesif yang berturut-turut dan lain sebagainya. Keteraturan sesuai periode. Dalam periode EI, suatu unsur ditemukan makin lebih dari arah ke kiri dan ke kanan. Hal ini disebabkan karena keberadaannya penambahan muatan atom namun dalam banyak yang kulit yang tetap. Terus kemudian ada keteraturan sesuai dengan kelompok. Secara vertikal, penambahan banyak EI ditemukan dari bawah ke atas pada suatu kelompok. Hal ini bisa dikaitkan dengan ukuran dari atom suatu unsur, di mana makin kecil ukuran atom, maka semakin dekat jarak elektron valensi terhadap inti atom, sehingga gaya tarik inti semakin besar, dan untuk melakukan pelepasan elektron tersebut dibutuhkan energi yang sangat besar. Namun secara garis besar, keteraturan ini tidak pernah absolut. Faktor yang mempengaruhi energi ionisasi merupakan dari muatan pada inti dan juga jarak dari elektron pada inti. Kemudian ada juga afinitas elektron. Afinitas elektron bisa diceritakan sebagai sejumlah energi yang dibiarkan lepas sama sekali suatu atom. Massa atom tersebut menambahkan suatu elektronnya dijadikan suatu anionnya. Kemudian ada elektronegativitas. Elektronegativitas ini bisa dijabarkan sebagai kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Elektron ini juga bisa dipengaruhi oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti terhadap elektron terluar dari suatu atom. Keteraturannya secara vertikal dalam kelompok keelektronegatifan suatu atom akan semakin kecil. Hal ini karena daya gaya tarik inti makin melemah dan cenderung melepaskan elektron. Terus kemudian secara horizontal keelektronegatifan makin ke kanan akan semakin besar. Hal ini karena makin besar elektron pada kulit terluar, dan
probabilitas untuk menarik elektron semakin besar juga. Kemudian ada sifat kelogaman. Sifat kimia dari unsur-unsur logam dianggap bisa muncul dari kemampuan unsur untuk melepas elektron, untuk membentuk suatu elektron yang mengikat kation bersama-sama dan membentuk ikatan logam. Dalam tabel periodik, sifat kelogaman unsur semakin menjadi kurang dalam satu periode dan semakin lebih dari atas ke bawah pada suatu kelompok. Unsur yang bersifat logam memiliki ciri khas, yakni gampang melepaskan elektron, sehingga bisa dihubungkan dengan energi ionisasi, yakni sejumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron dari atom netralnya. Itu adalah penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.